Yesus Maha Besar. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Baru saja Salomo dikaruniakan hikmat oleh Allah. Mana pada perikop berikutnya setelah hikmat itu diberikan, itulah yang datang dua orang ibu ya yang memiliki sama-sama melahirkan anak, tetapi yang ibu yang satu berbuat curang dan ibu yang satu itu mengatakan yang hidup itu anaknya. Tetapi pada saat itu pada waktu mereka diperhadapkan dengan Salomo, hikmat itu yang Tuhan berikan kepada dia sehingga keadilan terjadi, dan ibu yang mengambil anak yang hidup itu ternyata bukanlah anak dia, tapi dengan pikiran yang jahat dia katakan, iya bunuh saja anak itu, belah dua saja supaya sama-sama. Nah ternyata Salomo tahu kalau anak yang hidup itu bukanlah anak dia. Jadi ya Bapak Ibu, di sini hikmat yang diberikan Tuhan untuk memilih yang benar itu. Ku bawa hatiku Tuhan menyembah-Mu, datang ke tahta-Mu, puaskan jiwaku Tuhan, tuntun aku dalam jalan-Mu. Kau ada di setiap detik hidupku, ku tinggikan Engkau dengan segenap jiwaku. Layak dipuji di semua yang tertantang, dulu sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Awal-awal semesta alam semesta mengukiskan kebesaran dan sempurna dan surga menyanyikan kemuliaan layak dipuji di segala yang berharga, dulu sekarang dan raja atas segala raja, namamu besar. Layak dipuji di semua
sukacita di hadapan Tuhan, kita mau menyanyikan lagu sukacita kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu hidupku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan, penyembahan kita. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu.
dan indahnya kekudusanmu, beri dengan kasih-Mu. Diam-di hadiratku, diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusanmu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, kami menyembah Engkau, kami menyembah nama-Mu. Indahnya hadirat-Mu saat pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin rasakan kami menyembah Engkau, kami memuliakan Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara dengan firman-Mu, mengajari kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Kami memuji menyembah, kami rasakan kasih-Mu hingga kami dipulihkan Tuhan. Kami diubahkan Tuhan, kami diberkati. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusanmu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, beri dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu, diam di hadiratmu. Oke, baik Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helen. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
Shalom Bu, selamat pagi. Ya, sebelum kita berkongsi dengan berkat firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat puji-pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan lebih lagi Engkau sempurnakan, sebab tujuan kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tak habis-habisnya kami Bapa akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sebab itu biarlah Tuhan kami mau memberikan hati, pikiran, bahkan seluruh waktu kami hanya untuk kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan kami tahu memilih sampai akhir hidup kami. Dan kami hanya dapat memilih yang benar, yang sebagaimana Tuhan mau daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya namun hamba percaya bahwa Tuhan membuat kehidupan hamba berharga. Sebab itu biarlah Tuhan kami dapat berbagi dan kami dapat terus merasakan berkat yang daripada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat seluruh hamba-hambanya. Terima kasih juga buat tim KFI Woman yang memberikan waktu kepada saya. Saya bukan ibu pendeta ya Bapak Ibu, tapi saya istri pendeta. Jadi ya benar seperti sesuatu keistimewaan kalau dia guru kepala sekolah, suami kepala sekolah, istri tidak ibu kepala sekolah. Kalau dia juga pegawai kantoran, istrinya tidak ikut menjadi pegawai kantoran. Tapi satu keistimewaan, kalau dia memiliki suami pendeta, dia adalah istri pendeta, ibu pendeta. Jadi kalau dia bapak itu wali kota, bukan dibilang ibu wali kota, tetapi istri wali kota. Tapi di sini ya Bapak Ibu, satu keistimewaan di dalam Tuhan, bapak pendeta, pasangannya ibu pendeta. Ya, terima kasih buat waktunya. Saat ini saya bukan sebagai untuk menjadi pengkhotbah ya Bapak Ibu, tapi hanya berbagi, sharing akan firman Tuhan. Sebab itu kita diutus untuk memberitakan Injil dan supaya semakin kita menjadi berkat bagi seluruh bangsa kita. Terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Sebab tema yang ada pada saat ini yaitu memilih yang benar. Jadi mungkin itu tema yang dari hikmat Tuhan, sehingga waktu memberikan tema ini pun saya pakai waktu ulur-ulur dengan Ibu Inarido. Tapi Tuhan berikan tema ini memilih yang benar. Mari Bapak Ibu sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita membaca Amsal 3 ayat 1 sampai 7. Saya baca ya Bapak Ibu, yang berjudul Berkat dan Hikmat. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih karunia, akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita tahu ya kalau kitab Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo anaknya Daud. Kita tahu bagaimana kisahnya Raja Salomo seperti yang ada dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu. Seperti ceritanya Raja Salomo yang ada di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Jadi Bapak Ibu,
Mungkin kita semua sudah pernah mendengar tentang Raja Salomo. Raja Salomo kalau sebelum di hari penentuan apa yang kamu pilih, waktu Tuhan katakan seperti itu, kita tahu ya bagaimana kehidupannya, berapa istrinya, bagaimana aja. Tapi akhir-akhirnya hanya satu yang diminta Raja Salomo daripada Tuhan. Tuhan berikan tawaran kekayaan atau apa, tetapi dia tidak meminta semuanya itu. Dia hanya satu yang dia minta, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan tawaran itu, katakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, secara singkat dia tidak mau memberikan berpanjang apa yang harus dia minta, tetapi Salomo hanya meminta hati yang peka terhadap Tuhan dan menimbang perkara untuk menghakimi bangsa Israel yang besar itu dengan hikmat yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Ketika kita tahu bahwa yang dia minta hikmat itu, kita pun semuanya mungkin, wah, kalau kita secara manusia ya, kalau Tuhan berikan tawaran, pasti kalau saya pribadi, saya katakan, Tuhan berikan saya kekayaan supaya selagi masih hidup di dunia bisa menikmati seperti itu. Tapi tidak, Bapak Ibu, dia hanya meminta hikmat. Sehabis itu, Bapak Ibu, baru saja Salomo dikaruniakan hikmat oleh Allah. Mana pada perikop berikutnya setelah hikmat itu diberikan, itulah yang datang dua orang ibu ya, yang memiliki sama-sama melahirkan anak, tetapi yang ibu yang satu berbuat curang dan ibu yang satu itu mengatakan yang hidup itu anaknya. Tetapi pada saat itu, pada waktu mereka diperhadapkan dengan Salomo, hikmat itu yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga keadilan terjadi. Dan ibu yang mengambil anak yang hidup itu ternyata bukanlah anaknya, tapi dengan pikiran yang jahat dia katakan, iya, bunuh saja anak itu, belah dua saja supaya sama-sama. Nah, ternyata Salomo tahu kalau anak yang hidup itu bukanlah anak dia. Jadi ya Bapak Ibu, di sini hikmat yang diberikan Tuhan untuk memilih yang benar itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam Amsal 3 di ayat 5 dan 6 ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan bersandar kepada pengertian kita sendiri yang terbatas dan tidak sempurna ini. Dan ini Bapak Ibu, di ayat 6 ini yang paling seru, yaitu Allah berjanji akan meluruskan jalan kita jika kita mengakui Allah atau firman-Nya dalam segala sikap dan keputusan kita. Nah, demikian juga dalam pengambilan pilihan yang benar, kita jangan terburu-buru. Jadi diberikan waktu. Jadi waktu Salomo mengambil keputusan itu tidak terburu-buru Bapak Ibu. Dia meminta waktu sehingga dia tahu keputusan yang membuat dia. Tetapi marilah kita berada agar kita juga tetap bisa berdoa dan kita meminta Roh Kudus untuk menolong kita untuk membuat keputusan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, di sini ada saya buat sebuah peraga. Peraga itu bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan di dalam Alkitab itu kita semuanya sudah tahu. Jadi ini sebuah peraga. Seperti ini ceritanya Bapak Ibu. Ada seorang guru memiliki 3 murid. Nah, guru ini memanggil muridnya tiga-tiganya. Sini nak, kalian bertiga akan saya berikan setiap orang satu botol minum. Jadi ini botol ajaib. Di saat kalian mengisi botol ini, apa yang kalian keinginkan dalam 1 minggu, isi botol ini yang kalian inginkan itu, yang kalian pilih itu, kata guru ini. Jadi saya berikan waktu 1 minggu kepada kalian isi botol ini, dan di dalam 1 minggu yang diisi botol inilah yang akan kalian konsumsi, kata gurunya. Jadi di dalam botol ini yang akan
kalian minum di saat makan, di saat jajan, di saat istirahat, di saat semua. Jadi murid yang pertama mengambil botol itu dan dia berpikir apa yang harus saya isikannya, soalnya botol ini botol ajaib. Nah, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu, dia isi dalam botol ini sirup. Dia katakan, wih, biasanya minum sirup itu hanya di hari Natal, di hari raya, di tahun-tahun baru. Jarang kita minum sirup kalau tidak ada hari-hari besar. Kalau bagi orang kalangan biasa ya Bapak Ibu. Jadi dia isi sirup warna merah. Dia bilang, wih nikmat, apalagi pakai es. Jadi itu botol yang pertama, murid yang pertama. Murid yang kedua Bapak Ibu, dia lihat teman yang pertama, wah, si nomor 1 isi sirup, apa yang harus saya isi ya, karena botol ini botol ajaib seperti itu. Dia berpikir, dan waktu dia berjalan dilihatnya toko es krim. Oh, saya harus isi es krim karena di botol ini dalam 1 minggu akan berisi es krim, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dia isi es krim dan inilah biaya dia dalam 1 minggu. Nah, murid yang ketiga mengisi botol itu dengan air putih. Dengan air putih saja, dia tidak mau yang lain. Nah, waktu gurunya memanggil, gurunya bilang seperti ini, ya murid-murid, mari kalian bertiga. Sudah botolnya sudah diisi? Sudah Pak. Yang pertama kamu isi apa? Saya isi sirup Pak, rasa stroberi. Dan 1 minggu ini saya akan minum ini. Nah, murid yang kedua kamu isi apa? Saya isi es krim Pak. Ini dia, rasa bermacam rasa bisa masuk di dalam. Ya, murid yang ketiga kamu isi apa? Saya isi air putih Pak. Terus murid yang 1 dan 2 bully dia, oh kamu kolot, sudah tahu botol ajaib isi air putih buat apa? Kamu tidak ada pilihan lain. Tengok kami isi yang istimewa. Untuk 1 minggu kami bisa menikmati bagaimana enaknya sirup dan es krim katanya. Tapi murid yang ketiga itu biasa saja respon dia, tidak mau dikalahkan. Nah Bapak Ibu, berjalannya waktu, guru itu katakan, oke, mulai hari ini sampai waktu 1 minggu saya berikan kamu hanya meminum apa yang telah kamu pilih. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, 1 hari yang minum sirup masih nikmat. Habis makan minum sirup, semuanya minum sirup, bangun tidur minum sirup. Tapi hari yang kedua, sudah 2 hari dia minum sirup, mulai perutnya tidak nyaman, lehernya, tenggorokannya sudah tidak nyaman. Masuk hari ketiga dia sudah tidak sanggup. Nah, demikian juga yang memilih es krim tadi. Hari pertama dia masih nyaman, hari kedua dia sudah tidak sanggup, dia haus akan air putih. Jadi di hari ketiga gurunya datang. Ya, bagaimana anak-anak? Terus hari yang ketiga itu, yang anak yang murid yang pertama katakan, guru saya minta ampun, saya tidak sanggup, saya sudah tidak bisa untuk melanjutkan minum sirup sebab sudah 2 hari perut saya isi sirup, perut saya sudah sakit, tenggorokan saya sudah sakit. Nah, murid yang kedua juga Bapak Ibu, guru minta maaf, minta ampun, saya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan minum es krim, saya tidak bisa, perut saya sudah sanggup, saya haus, tenggorokan saya juga sudah tidak nyaman. Nah Bapak Ibu, murid yang ketiga dengan santai dia ditanya, bagaimana dengan kamu? Ya, saya memilih yang saya mau, jadi saya tidak ada masalah apa-apa guru, dia katakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini pilihannya itu semuanya baik, tetapi belum semua benar. Makanya kita pilihan itu banyak pilihan ya, yang baik ada, yang bagus ada, yang biasa ada, tapi yang benar inilah yang tidak ada bedanya. Benar itu tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun sebab sudah pilihan yang benar. Jadi anak yang ketiga itu menjadi kesaksian bagi gurunya, sehingga lewat kehidupan anak yang ketiga ini gurunya mengerti kalau yang dipilih itu adalah hal yang benar, sehingga nanti Bapak Ibu di sini juga ya, di tema kita ini memilih yang benar ini,
juga bisa kita masuk ke dalam waktu Yesus datang kepada orang Samaria, perempuan yang menimba air itu di sumur. Jadi waktu dikatakan jikalau kamu minum air ini, air kehidupan yang saya berikan, tidak akan ada lagi kehausan dan namun tetap selamanya tidak akan ada lagi kekurangan. Jadi Bapak Ibu, di sini murid yang ketiga itulah yang mendapatkan keistimewaan dari gurunya, sehingga dialah yang menjadi contoh kepada temannya yang lain. Bahkan apa yang dibekalinya itu, air minum yang diambilnya itu di hari ketiga sudah dia bagi kepada teman-temannya yang dua itu, karena teman yang dua itu sudah tidak sanggup untuk melanjutkan minum sirup dan minum es krim selama 1 minggu. Jadi Bapak Ibu, demikian dengan kehidupan kita ya. Sepertinya botol ini kita ibaratkan hati kita. Nah, hati kita sebenarnya kalau hari lepas hari kita isi dengan firman Tuhan, kita isi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, pelajaran-pelajaran rohani seperti itu, makin hari dia inilah hati kita, botol inilah hati kita. Jadi di sini kita diajarkan supaya kita mengisi hidup untuk memiliki hikmat, sehingga kehidupan kita itu tahu memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini di kitab Amsal ini banyak mengajarkan bagi kita, sehingga kitab Amsal 3 ini sering ini digunakan untuk anak-anak, untuk usia lanjut, untuk ulang tahun, perpanjangan umur seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat 2 itu, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kamu. Nah, dengan hikmat yang daripada Tuhan yang dimiliki oleh Raja Salomo, dia menuliskan ini. Dia tuliskan ini karena dia sudah tahu bagaimana susahnya kita hidup di dalam dosa. Jadi dia ajarkan untuk kita berubah dan beralih, sehingga dibilang sini setelah dia mengerti, dia katakan di ayat 3 itu, janganlah kiranya kasih dan setia. Nah, kasih dan setia, ternyata Bapak Ibu, kasih dan setia ini bersahabat. Jadi kalau kita katanya mengasihi sesama kita, tetapi kita tidak pernah setia, itu masih 50%, belum sepenuhnya. Tetapi kalau kita sudah memiliki kasih dan di dalam harus ada setia, makanya dibilang di situ, itu tidak boleh meninggalkan kita. Kasih dan setia itu jangan sempat meninggalkan diri kita, tapi dibilang kalungkanlah itu pada lehermu. Pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Di ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih karunia dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, sungguh luar biasa Bapak Ibu. Penghargaan biasanya kita dapat dari manusia ya. Penghargaan atau waktu naik kelas, atau kita menang perlombaan, menang kuis, kita kan mendapat piagam itu, kadang mendapat piala. Tapi di sini dikatakan bukan dari manusia lagi. Jikalau kita katanya, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya diajarkan kepada kita untuk tetap hidup di dalam kasih dan setia, supaya penghargaan yang dari Tuhan yang kita dapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, inilah perkongsian saya pada pagi hari ini. Nah, sedikit ada kesaksian bagi saya ya Bapak Ibu ya. Kesaksiannya seperti ini Bapak Ibu. Di bulan berapa ya? Di bulan 5 yang lalu saya ada pergi perjalanan ke Pineng. Jadi teman saya ini agen. Jadi teman saya ini katakan, kakak tidak boleh pergi masuk dengan seperti itu. Kakak harus ada tujuan perjalanan, kakak harus ada alamat, kakak harus ada uang tunjuk, katanya seperti itu. Ini
agent ini sepelayanan dengan kami di Full Gospel Emily, tapi dia menjadi agent. Jadi selalu saya kalau ada apa-apa itu perjalanan selalu berhubungan dengan dia. Jadi saya katakan dengan hikmat, nggak apa-apa, nama dia si Ezra, nggak apa-apa, mak kembar, kebetulan dia kembar anaknya, nggak apa-apa mak kembar, biar saya jalani, sebab ini penting sekali perjalanan yang harus saya lakukan, saya bilang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pada saat itu itulah yang terjadi. Dari Kamboja itu banyak dikembalikan orang-orang Indonesia, balik ke Indonesia, ada yang meninggal sebanyak 65 orang. Itu saat itu ada kasus. Jadi si kawan ini bilang seperti ini, Kak tolonglah kakak jangan pergi lewat pesawat, kakak lewat ferry aja lah Kak kalau memang mau berangkat, katanya. Nanti naik ferry aku nggak sanggup karena jauh perjalanan dari Pematang Siantar ke Dumai, dari Dumai lagi ke sana, nggak sanggup karena saya tukang mabuk berat Bapak Ibu. Jadi dia katakan, Kak kalau ada apa-apa, sebab saya beli tiket itu dari dia, Kak kalau ada apa-apa saya tidak mau tanggung jawab ya. Berapa kakak bawa uang tunjuk? Tidak ada, saya tidak ada pakai uang tunjuk, saya katakan seperti itu. Benar Bapak Ibu, saya tidak membawa apa-apa. Jadi saya izin dengan dia, saya berangkat ya, iya berangkat. Jadi Bapak Ibu, dari imigrasi Indonesia saya lewat, saya masuk tanpa ada pertanyaan apa-apa. Nah, saya ingat dengan dia, aduh katanya di imigrasi Pineng saya akan ditanya. Tapi Bapak Ibu, waktu turun dari lift, kita turunkan siapa kita yang sering ke Pineng, turun dari lift itu mau menuju ke imigrasi ke depan itu, dari lift itu saya sudah mulai berbahasa, tapi itu bahasa itu datang sendiri, bukan saya buat-buat. Jadi saya terus berbahasa roh mulai dari lift itu sampai giliran saya di imigrasi. Jadi sampai di imigrasi saya berikan paspor. Saya dilihat yang petugas imigrasi, hanya dilihat saja. Terus dia bilang letak jari 2 ibu, saya letak jari 2. Oke, sudah ibu, terima kasih. Jadi sepatah kata pun Bapak Ibu tidak ada pertanyaan mau kemana, ada apa, mau ngapain, tidak ada pertanyaan. Jadi sesampai saya di alamat tujuan, saya chatting si Ezra ini, saya katakan, Dek, kakak sudah sampai di alamat ya. Terus dia penasaran, dia telepon saya balik. Dia telepon karena dia tidak mau dengan membalas chattingan, dia telepon, Kak, serius kakak sudah sampai di tujuan? Sudah. Kak, kakak ada apa? Apa kakak berbahasa roh ya sepanjang perjalanan? Jadi saya katakan, bukan berbahasa roh, tapi Roh Kudus yang memimpin saya. Jadi Roh Kudus itu yang terus memberikan penghiburan. Bahkan Tuhan tahu kalau saya itu datang dengan tujuan yang benar. Jadi dia bilang, aduh Kak, anggotaku dua sudah ditendang balik, mereka tidak bisa masuk karena tidak ada alamat tujuan. Jadi, dia katakan seperti ini, iya ya Kak ya, tapi aku rasa karena kakak berbahasa roh. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, saya belum ada mengaku kalau di perjalanan dari lift ke imigrasi itu saya memang diizinkan untuk berbahasa roh. Saya tidak ada mengaku dengan si Ezra, tetapi dia punya feeling, dia katakan, Kak, kakak berbahasa roh ya, sehingga imigrasi tidak ada tanya apa-apa. Ya, Roh Kudus yang datang sendiri. Saya katakan, ya ampun Kak, dia sampai nggak tahu harus mengatakan apa Bapak Ibu. Aduh Kak, kok bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini kesaksian saya ini menyatakan seperti ini, jangan takut. Jadi sebab kita kan milik Allah, jadi Allah selalu ada di pihak kita. Makanya di dalam segala perkara apapun, kalau Allah di pihak kita, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kita. Tidak ada, mau apapun itu tidak akan bisa, karena kita ini sudah dimateraikan menjadi milik Allah. Jadi itulah kesaksian saya Bapak Ibu. Nanti tetap aja bawa kami dalam doa untuk pelayanan kami dan untuk keluarga kami. Jadi inilah sharing firman Tuhan yang saya bagikan. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Mari kita Ya, silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi hamba-Mu, yang dimana Tuhan yang mendapatkan tema memilih yang benar. Tuhan, biarlah
pilihan kami yang begitu banyak di dalam kehidupan kami, namun ajari kami tetap hanya memilih yang benar, sehingga Tuhan kehidupan kami ini bisa berdampak bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi masyarakat, terlebih lagi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat waktu yang Kau berikan. Saat ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya untuk menghabiskan hari-hari pada hari ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Terima kasih untuk Nona Joyce Sijabat yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan. Terima kasih juga untuk Nona Heni yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan, juga Ibu Helen Tina Lumban Raja yang sudah sharing kebenaran firman Tuhan untuk kita memilih yang benar ya. Memang hidup ini penuh dengan pilihan dan kita ada sampai hari ini itu berdasarkan dengan pilihan-pilihan yang kita putuskan. Saya ingat satu ayat firman Tuhan di 1 Korintus dikatakan semua boleh, tapi tidak semua itu berguna ya. Semua boleh tapi tidak semua itu bermanfaat. Jadi kita perlu bijaksana dalam menentukan pilihan. Kalau kita salah memilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup ya. Kalau kita salah memilih pakaian, ya masih bisa inilah apa namanya mungkin di badan kita tidak sesuai gitu ya, tidak enak dipandang mata, masih bisa kita bisa memberkati orang lain. Tapi kalau sudah salah memilih guntingan rambut, terpaksa kita harus menunggu 1 sampai 2 bulan untuk tunggu rambutnya panjang baru digunting kembali ya. Nah, hidup ini penuh dengan pilihan ya, tapi itu tadi, biarlah kita memilih yang benar, dari memilih yang terbaik dan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau ketika kita memilih yang benar ya, semua itu pasti benar dalam kehidupan kita.